Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di sini. Terima kasih Pak Pendeta sudah menyempatkan diri di tengah pelayanan. Saya mau menyapa semuanya. Om Martin terima kasih. Pak Herman, semangat terus Pak Herman, kita doakan terus. Terima kasih Pak, masih menyempatkan diri Pak. Terima kasih juga, sudah selesai kok operasinya. Mantap Pak. Kemungkinan besar ya, Pak. Siang ini pulang ya. Sudahlah. Tuhan jamah kelar semua Pak. Iya sudah kelar. Tuntas. Terima kasih untuk doanya. Cuman disuruh nyumbang ke rumah sakit aja itu Pak. Terima kasih. Berbagi. Ya. Ya, Bapak Ibu, penuh sukacita kita bisa melihat Pak Herman bersama-sama kita, bersemangat. Kita yang sehat semuanya yang ada di luar rumah sakit harus lebih semangat dari Pak Herman. Jangan mau kalah. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joseph Ririmase. Terima kasih Pak dan Om Martin. Saya serahkan kepada Om Martin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan siang hari ini. Mengangkat pujian, ku ingin selalu dekat. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, dengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Oh, berimu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Dan tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Serahkan kepada Bapak Pendeta untuk lanjutkan firman Tuhan. Ya, mari teman-teman kasih kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, yang ada juga di dalam kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, kesempatan bagi kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami datang sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami persembahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hamba menyadari sangat terbatas Tuhan, sebab itu rapi hamba-Mu dengan kuasa Roh yang kudus untuk menyampaikan isi hati Tuhan, agar setiap ungkapan yang hamba sampaikan sungguh datang dari Tuhan dan memberkati kami semua. Kau rapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini sebenarnya kita merayakan hari Sumpah Pemuda ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu bangsa Indonesia. Tapi saya rindu untuk menyampaikan pesan ini supaya kita nanti bukan bersumpah kepada bangsa ini, tapi sebenarnya kita bertanggung jawab ya kepada Tuhan. Itu sih yang saya ingin sampaikan. Di dalam, kayak saya pasang foto Aku Cinta Indonesia. Kita ada di Indonesia memang untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini, tetapi kita perlu memahami apa yang kita boleh lakukan di tengah-tengah bangsa ini. Apakah kita melakukannya untuk karir kita saja, untuk
masa depan kita atau bangsa ini, ataukah untuk memuliakan Tuhan? Itu yang saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita pikirkan bersama-sama, kita renungkan bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, umumnya kita umat Kristen, kita percaya ya bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan. Saya jelaskan sedikit saja karena bukan ini yang saya mau jelaskan ya secara inti, tapi kita percaya bahwa keselamatan kita ke surga itulah anugerah Tuhan, itu jelas sekali. Tetapi apakah kinerja kita, upaya kerja kita, bisnis kita, membangun sebuah bisnis, membangun sebuah usaha dengan pikiran kita, dengan menuangkan semua kemampuan kita, apakah itu juga anugerah Tuhan? Ataukah memang itu usaha dari kita sendiri? Nah, itu yang kita akan bahas. Tapi mari saya ingin kembali refleksi, kembali untuk kita boleh lihat bahwa keselamatan itu memang adalah anugerah Tuhan. Karena dalam keyakinan kita umat Kristen, manusia tidak mungkin bisa selamat hanya dengan perbuatan baik. Matius 5 ayat 58 katakan bahwa Tuhan itu sempurna. Artinya kalau kita mau menggunakan perbuatan baik sebagai dasar kita masuk ke sorga, berarti harus sempurna. Ya kan? Nah, siapa yang kira-kira bisa sempurna? Even bangsa Israel sendiri yang langsung terima hukum Taurat dari Tuhan, mereka pun tidak punya keyakinan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu mengapa mereka meratap di tembok ratapan, sebenarnya tembok ratapan itu namanya tembok barat. Sebenarnya mereka meratap karena apa? Di dalam Ulangan 28 katakan bahwa mereka harus melakukan segala perintah Tuhan, segala Taurat Tuhan. Tetapi ada sekitar 200-an Taurat Tuhan yang harusnya mereka lakukan dalam bait Allah tidak bisa mereka lakukan. Karena bait Allah mereka hancur. Sebab itu mereka meratap supaya bait Allah itu bisa dibangun kembali. Jadi itu tujuannya. Gitu. Tapi konsep keselamatan dari orang Yahudi masih seperti itu. Mereka harus mentaati semua perintah Tuhan. Itu pun ya tetap saja mudah-mudahan ya. Mereka punya sekitar 613 aturan Taurat dan mereka harus lakukan itu. Tetapi Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma dalam Roma 3 ayat 20 bahwa tidak mungkin manusia bisa diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Ya, Roma 3 ayat 20. Karena hukum Taurat hanya untuk menjadi cermin bagi kita tahu bahwa itu dosa. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Contoh saja, baru saja menerima hukum Taurat dari Tuhan, baru saya di padang gurun mereka sudah menyembah berhala, membuat patung lembu emas itu disembah. Baru saja, apalagi dalam perjalanan. Jadi manusia tidak bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Lalu kemudian apa? Kesalehan hidup. Mungkin mereka rajin beribadah, mereka rajin doa puasa dan melakukan semua ritual-ritual agama. Alkitab sudah jelas katakan bahwa kesalehan hidup manusia hanya seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ya, jadi jelas di situ Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat yang keempat dikatakan bahwa tidak mungkin darah domba jantan, lembu jantan itu menghapus dosa manusia. Di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab sudah menjelaskan bahwa manusia tidak mungkin bisa selamat ke sorga dengan perbuatan baik saja. Manusia tidak mungkin bisa selamat ke sorga dengan kesalehan hidup saja. Bahkan mempersembahkan kurban hewan tidak bercacat dan tidak bercela pun tidak bisa. Nah, dalam keyakinan kita umat Kristen, manusia itu bisa selamat karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kemurahan hati Allah. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia dan rela mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita, menanggung kutuk ganti kita, tidak ada seorang pun yang selamat. Kira-kira begitu. Ya. Karena kemurahan hati Tuhanlah. Karena kan akibat dosa apa? Harus dihukum mati kan, masuk alam maut, menjadi terkutuk. Tapi Tuhan rela datang menjadi kurban bagi kita menanggung hukuman dosa kita. Sebab itu kita bebas dari hukuman dosa. Juga kenapa disalib? Karena menanggung kutuk ganti kita. Nah, kalau kita sudah bebas dari hukuman dosa, dan kita sudah bebas dari kutuk, maka jalan terbuka ke surga. Nah, dalam pemahaman inilah kita memahami bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Nah, tetapi
Apakah kehidupan kita, usaha kita, membangun sebuah bisnis, dalam berusaha kita melamar pekerjaan sampai bisa dapat pekerjaan dengan apa namanya, upaya kita sendiri, mungkin kita melakukan pekerjaan dengan baik dan akhirnya kita dipromosikan, memiliki jabatan yang tinggi, apakah itu juga adalah kasih karunia Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya pernah berkhotbah di salah satu perusahaan. Saya kadang-kadang ya Bapak Ibu Saudara ya, owner itu kadang-kadang tidak kelihatan seperti bos ya. Saya lagi khotbah, saya nggak tahu karena saya baru pertama kali itu datang di perusahaan itu untuk khotbah, dan ternyata ada ownernya di situ. Ada ownernya di situ, dan kadang-kadang owner-owner itu ya pakaiannya bersahaja saja, kadang-kadang sama. Bahkan karyawan-karyawan lah bahkan bisa berpakaian lebih rapi, lebih kelihatannya seperti bos. Nah, beliau ada di situ, dan saya sampaikan bahwa mohon maaf teman-teman bekerja di perusahaan ini bukan punya siapa-siapa, bukan punya owner. Saya ngomong begitu. Sesudah itu saya diajak makan dan kita ngomong-ngomong, dan beliau akhirnya ingin berdiskusi dengan saya, Pak, apa maksud Bapak bahwa perusahaan ini bukan punya owner, bukan punya siapa-siapa? Dia bilang itu punya Tuhan. Lalu beliau katakan, saya ini bersama teman-teman saya yang bukan Kristiani loh Pak, kami dari berbagai agama, ada yang Muslim juga, dan kami berpikir keras loh Pak untuk membangun perusahaan ini sehingga perusahaan ini berkembang. Itu kan karena kinerja kami, karena usaha kami kan Pak. Apa maksud Bapak mengatakan bahwa inilah kasih karunia Tuhan perusahaan ini bisa bangun? Lalu saya tanyakan kepada beliau, Pak, menurut Bapak perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi produk-produk yang baik dan bermanfaat bagi orang nggak? Oh iya Pak, kami bukan jual narkoba, kami memproduksi produksi yang bagus, yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, menurut Bapak kan seorang Kristiani, sesuatu yang baik itu kira-kira datangnya dari mana? Sesuatu yang baik itu datang dari Tuhan atau dari hantu? Jadi dia mulai berpikir gitu. Lalu saya kutip ayat ini yang kita bisa langsung ya. Saya kutip ayat ini buat beliau. Di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bapak Ibu, seringkali kita lupa bahwa kita bisa bekerja, kita bisa meningkatkan kinerja kita dengan baik karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, pengetahuan, hikmat, berikan apa lagi, talenta, karunia. Tidak semua orang kan bisa punya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Tidak semua orang juga punya kemampuan untuk marketing, ya. Banyak orang yang malu-malu, tapi ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan seperti itu. Kira-kira itu dari mana? Dari Tuhan kan, Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin ingin menyampaikan satu kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin baca satu ayat lagi, lalu kemudian saya ingin menyampaikan satu kesaksian yang saya alami supaya kita bisa punya gambaran bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan, baik pekerjaan kita termasuk Bung Martin, tidak semua orang bisa pintar main musik loh Bung Martin, ya kan? Itu kan karunia dari Tuhan. Bapak hanya tinggal mengembangkan kan, bibit-bibit itu kan sudah ada. Memang Bapak lahir tidak langsung jadi kan, tapi kekuatan itu, hikmat itu, kekuatan kan dari Tuhan, sehingga Bapak bisa mengembangkan itu. Demikian juga kita dengan semua bidang-bidang kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Nah, itu sebenarnya karunia dari Tuhan. Tuhan memberikan kita karunia, Tuhan memberikan kita kekuatan, potensi dalam diri kita, lalu kita kembangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin baca ayat ini yang saya cukup lama juga untuk merenungkan ayat ini. Kalau kita coba di dalam Amsal 10 ayat 22, dikatakan begini. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sepintas kalau kita baca ini seakan-akan, apa iya kita duduk-duduk saja lalu tiba-tiba berkat Tuhan turun dari langit, tidak ada susah payah apa-apa. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya coba untuk menyampaikan kesaksian yang saya alami kira-kira tahun 2010 ya. Tahun 2010, beberapa teman juga yang pernah tahu tentang pelayanan saya. Jadi tahun 2006 itu datang sekelompok anak-anak jalanan. Waktu itu sekitar tahun 2006, sekarang ini sudah 500-an orang yang kami bimbing, kita bina dalam
kaum marginal yang kita bina, tapi tahun 2006 itu sekitar 60-an orang dan wah datang tidak pakai sepatu dan segala macam. Akhirnya gereja kami yang baru itu juga baunya nggak karuan gitu. Tapi saya memang tergerak hati gitu, tergerak hati untuk menolong mereka. Kasihan kakek nenek, ibu dan anak-anak kecil terlantar jalanan dan saya ambil. Nah tapi ternyata Bapak Ibu Saudara itu tidak menimbulkan sesuatu yang baik juga buat teman-teman majelis saya. Dan akhirnya kira-kira dalam beberapa tahun beberapa teman yang sebenarnya yang biasanya ya support gereja lah katakanlah dengan persembahan mereka, perburuan gitu. Ada 8 teman yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari gereja ini. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, tahun 2010 itu tahun yang membuat saya cukup sulit karena semakin banyak. Dari tahun 2006 itu sekitar 60-an orang, tahun 2010 itu udah 100-an orang dan kami sudah menyediakan rumah-rumah kasih buat mereka, pikirkan sekolah anak-anak dan lain-lain. Tapi tahun 2010 itu, 2009 terutama akhir itu, 8 teman yang boleh dibilang yang memberikan kontribusi cukup besar dana buat dukung gereja ini, minta izin untuk keluar. Minta izin untuk keluar dan saya diperhadapkan dengan kondisi yang cukup sulit gitu. Tahun 2010 itu, kita tahu bulan apa ya, bulan Maret itu, kebutuhan gereja sekitar ratusan juta, saya hitung-hitung dan benar-benar gereja sangat-sangat minim, dan saya pikir waduh, saat itu duit di kantong saya cuma ada 500.000. Pak Martin bisa pikir kira-kira dalam kondisi itu bagaimana saya harus pikir keluarga saya, kayak saya harus pikir gereja ini. Dan saya memang sudah juga berkhotbah di banyak teman-teman di Full Gospel dan persekutuan pengusaha-pengusaha, dan saya cukup banyak kenal, ya mungkin ada puluhan teman-teman yang they have ya punya uang gitu, dan mereka tahu tentang pelayanan ini dan mereka sampaikan, Pak kalau ada apa-apa hubungi saya. Ya. Jadi dalam kondisi seperti itu sempat kepikir Pak, waduh saya hubungi teman-teman, tapi ketika saya mulai berpikir ini Tuhan seperti berbicara di wajah saya gitu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi saya bilang, gimana Tuhan? Bagaimana ini gereja ini apakah akan bisa berlanjut atau tidak? Kebutuhan begitu banyak dan uang saya cuma ada 500.000. Dan saya memang akhirnya dikuatkan Tuhan, saya putuskan untuk tidak meminta-minta bantuan dari teman-teman. Saya juga berpikir agak mustahil juga kalau misalnya saat itu ada orang yang mau nyumbang 100 juta gitu, 100-an juta gitu kan. Rasanya berat. Tapi memang Tuhan juga melarang saya. Lalu saya mengambil keputusan untuk berdoa Tuhan, bagaimana ini kondisi seperti apa, anak-anak asuh kami sudah banyak yang sekolah, kebutuhan di rumah-rumah kasih juga begitu banyak, apa yang harus lakukan? Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang Tuhan katakan. Saya berdoa dan tiba-tiba saya nggak pernah kepikir gitu, Tuhan suruh saya bikin CD, Pak Martin. Saya kalau ngomong bikin album CD, ya sekarang ini CD udah nggak laku ya Pak Martin ya. Itu udah nggak laku. Tapi dulu tahun 2010 itu masih laku. 12 tahun yang lalu masih laku, orang masih senang gitu. Dan saya pikir apa Tuhan nggak tahu kalau uang saya cuma ada 500.000. Pak Martin kan pasti tahu kalau bikin CD modal paling nggak 30 juta lah gitu kan. Karena mesti beli lagunya aja udah mahal gitu. Satu lagu apalagi mungkin saat itu bisa 501 juta juga kan. Belum lagi kita mesti sewa studio, satu shift berapa sekarang ini? Mungkin 1 juta. Dan itu tidak bisa sewa rekaman, itu tidak bisa satu shift aja. Tetapi bagaimana menyewakan banyak shift, belum lagi mesti bayar arranger itu juga mahal, pemusik juga mahal. Harus loading musik, mesti isi vokal, mesti nyanyi dengan baik, dan itu semua saya kerjakan sendiri Bapak Ibu Saudara. Mulai dari ide, ya. Nah, saya percaya bahwa ide untuk bikin CD itu dari Tuhan. Tadinya nggak kepikir, karena saya nggak berani kepikir gimana, pikir nggak ada duit, bagaimana mau kepikir gitu. Tapi ide itu ada. Lalu saya pikir, gimana Tuhan, saya berdoa lagi, Tuhan, gimana? Duit saya cuma ada 500.000, Tuhan suruh saya bikin CD. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat lagi. Dari 500.000 itu, kamu pakai 300.000 untuk cetak undangan launching. Albumnya belum jadi Pak Martin, albumnya belum jadi, Tuhan suruh. Akhirnya saya cetak 300.000 itu dapat 250 undangan, karena memang kapasitas, karena rencana launchingnya di gereja aja, saya mau pakai jam ibadah aja untuk kita launching album. Dan akhirnya saya bikin
Dan saya cetak 200 undangan, saya jual 100.000. Dan dalam undangan itu saya bilang, nanti sebulan kemudian akan launching album Hymns Abadi. Ini albumnya kayak gini nih Pak. Ini udah jadul banget. Jadi saya bikin itu, lalu saya jual. Dalam waktu 2 minggu, itu laku semua dan terkumpul dana sekitar 25 jutaan. Wow, coba pikir Bapak Ibu Saudara. Yang mengembangkan itu, bikin undangan launching, jualan kan saya kan, jualan saya. Dan akhirnya dapat 25 juta. Kira-kira itu karena kehebatan saya atau karena kasih karunia Tuhan. Ide untuk bikin album itu dari Tuhan, ya. Ide untuk cetak undangan launching itu dari Tuhan. Jualan juga sepertinya saya jualan, tapi saya percaya itu semua Tuhan. Dari 300.000 itu akhirnya terkumpul 25 juta dan itu sudah jadi modal. Sempat tergoda juga, aduh lumayan nih saya bisa pakai buat kebutuhan, tapi kan ini kan saya berdoa untuk bikin CD. Akhirnya proses. Dan Bapak Ibu, tiba-tiba tadinya saya cuma kepikir gimana kalau saya hubungi teman-teman untuk beli lagu ya 500.000, tiba-tiba saya pikir mana cukup. Lalu Tuhan sendiri yang kasih ide, kamu pilih aja lagu-lagu Kidung Jemaat, pilih lagu Dua Sahabat Lama dan lain-lain gitu. Ini lagunya seperti ini, Pak. Ini lagu udah lama. Jadi kenapa pilih lagu itu? Ide itu dari Tuhan gitu. Bahwa itu kan mereka lagu-lagu itu kan sudah jadi public domain karena itu lagu-lagu dari tahun 1800-an kan, penciptanya sudah meninggal, kita mau bayar royaltinya ke siapa? Tiba-tiba muncul ide itu dan akhirnya saya minta mami saya juga untuk kita pilih lagu dan puji Tuhan. Nah, saya harus pilih juga kan lagu. Jadi saya tetap bekerja keras untuk pikir lagu-lagu yang cocok. Lalu kemudian cari pemusik, kemudian adik saya aja pemusik dan saya suka rewel kalau bikin album karena kan saya bilang ke adik saya itu kan genre-nya kan genre R&B. Saya bilang kalau bikin lagu saya tuh banyak yang beli nenek-nenek dan kakek-kakek. Jadi harus yang simple aja, lagunya simple. Jadi saya harus berpikir setiap lagu aransemennya, saya bilang tidak begitu, harus kan bayangin aja. Harus aransemen 10 lagu sebelum saya harus di musik. Itu pekerjaan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara tahu CD ini jadi 1 hari sebelum waktunya saya launching. Coba pikir, cuma waktu 14 hari Pak Martin untuk bikin CD jadi seperti ini dan jadi 1000 keping CD. 1000 keping CD. Dan Bapak Ibu saudara tahu, kan saya sudah bilang bahwa kebutuhan kan sekitar 100-an juta gitu. Dan saya mesti jualan kemana saya nyanyi, saya berkhotbah di mana, saya bawa CD dan saya jualan Bapak Ibu saudara. Dan Bapak Ibu saudara tahu, hanya dalam waktu beberapa bulan 1000 keping CD ini laku dan terkumpul dana hampir 120 juta rupiah. Dan itu semua bisa tercover. Nah, Bapak Ibu saudara perhatikan. Yang bikin album ini kan saya harus berpikir keras untuk mengembangkan semua sehingga album ini jadi. Tetapi apakah saya dapat katakan bahwa itu karena kekuatan saya? Saya harus katakan bahwa itu kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara, seringkali kita berpikir bahwa oh ini kan kinerja saya, usaha saya. Ini bukan kasih karunia Tuhan. Kalau keselamatan iya. Tetapi saya semakin mengerti bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak percaya Tuhan. Sebenarnya itu juga kasih karunia Tuhan, cuman mereka tidak saja mengerti. Saya tidak tahu Thomas Alva Edison itu agamanya apa ya? Saya mungkin Yahudi dan mungkin juga ateis. Tapi siapa yang memberikan dia kemampuan untuk menciptakan lampu pijar? Masa setan? Kita percaya Tuhan kan? Nah, ya dia mungkin tidak kebalikan itu untuk memuliakan Tuhan karena dia mungkin tidak percaya Tuhan, tetapi itu dikaruniakan. Kemudian Alexander Graham Bell yang menemukan telepon gitu. Itu siapa? Itu semua anugerah karunia dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari hal ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara dalam punya pekerjaan muncul ide-ide baru dalam mengembangkan usaha atau mungkin dalam mengembangkan pekerjaan kita. Percayalah itu karunia dari Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 22 tadi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya
susah payah tidak akan menambahinya. Dan saya tidak mungkin bisa mendapatkan 120 juta kalau Tuhan tidak kasih ide itu, Tuhan tidak memberikan hikmat itu, lakukan itu. Nah, sebagai orang yang percaya Tuhan, saya tahu bahwa ini dari Tuhan, saya kembalikan itu kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya Tuhan, ya mereka mungkin tidak memuliakan Tuhan, tetapi sebenarnya itu karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya teringat apa yang terjadi di dalam Matius 7, Bapak Ibu Saudara yang mungkin pernah tahu, di mana ada orang yang mengatakan, nabi yang mengatakan bahwa mengusir setan dalam namaku, ya kan? Katakan. Ya, pada hari terakhir. Ya, pada hari terakhir ayat yang 22. Banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah kamu, hanya daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Nah, saya memahami ini begini, Bapak Ibu Saudara. Seringkali Tuhan berikan kita karunia. Mungkin karunia untuk kesembuhan. Nah, karunia itu dari Tuhan. Tuhan bisa pakai karunia itu untuk menolong orang lain. Tetapi kalau kita menganggap bahwa itu karena kemampuan kita, oh itu karena doa kita, itu karena karunia yang Tuhan berikan karena kemampuan kita, maka kita sendiri akan berurusan dengan Tuhan. Sementara karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada kita itu bisa memberkati orang. Saya pernah mendengar saksian ada seorang pemain pemain saksofon gitu. Dia membuat banyak album gitu. Tetapi dia sempat mengungkapkan sebuah ungkapan yang agak sombong gitu. Hingga satu saat Tuhan izinkan dia tangannya begini, akhirnya tidak bisa main saksofon gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa karunia yang Tuhan berikan, kepada kita itu Tuhan dapat gunakan untuk menolong orang, tetapi kita sendiri harus bertanggung jawab. Saya tidak bermaksud menceritakan, tapi saya pernah tahu, teman-teman pasti tahu Bro Rito Solima ya. Itu 2 minggu sebelum beliau meninggal, itu pas beliau melayani di gereja yang saya sedang melayani bersama-sama, dan sempat jatuh di tangan saya, dan kita bawa ke dokter. 2 minggu kemudian meninggal. Dulu dia setiap kali kalau ada panitia Natal, misalnya minta dia untuk mengisi pujian, katakanlah dia dapat 25 juta katakanlah dari panitia Natal itu. Ketika dia dapat tawaran lain 100 juta, dia tinggalkan itu. Dia pikir ya sudah, ini kan, tapi kan talenta itu kan dari Tuhan kan, memberkati banyak orang gitu loh. Tapi saudara perhatikan apa yang terjadi di akhirnya ketika dia mau melayani Tuhan, suaranya sudah tidak bisa bagus lagi. Ya, ini juga buat kita ya, Pak Martin ya. Talenta kita untuk bermain musik ya, kembalikan semua. Tahu Pak Martin bermain begitu bagus, kemampuan begitu bagus, Pak perkembangkan, itu karunia dari Tuhan, Pak. Lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara semua ya, bukan keselamatan saja yang anugerah Tuhan, tetapi pekerjaan kita, usaha kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang membangun sebuah bisnis. Mari kita memahami bahwa itu semua karunia dari Tuhan. Sebab itu kembalikan semua, jangan merasa diri kita hebat. Kalau akhirnya Tuhan promosikan kita yang naik jabatan, kita bersyukur. Kita harus lihat bahwa semua itulah kasih karunia dari Tuhan. Nah, dari hal ini saya semakin menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa seluruh hidup kita ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Bukan saja keselamatan. Baik pekerjaan kita, baik membangun bisnis kita. Tetapi bagaimana tanggung jawab kita? Apakah kita kembalikan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, atau kita melakukan itu untuk kepentingan diri kita sendiri? Setiap orang itu diberikan karunia, apapun agamanya, Tuhan berikan kemampuan, kita berikan potensi. Tetapi bagi kita yang percaya Tuhan, hendaknya kita kembalikan itu bagi puji hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan setiap talenta, setiap karunia, setiap potensi diri. Tadi ada Pak Herman ya. Tadi Pak siapa ya? Ya Pak Herman. Pak Herman, saya bisa memahami tidak mudah dalam menjalani sakit ya. Tapi saya belajar lihat dari apa yang dialami oleh Ayub. Ya, seorang yang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. 10 anaknya meninggal semua.
bahkan tubuh yang dia berpikir harus tetap sehat, bahkan sakit. Dia orang saleh. Tetapi dia menjalani semua itu, dan di akhir dari kitab Ayub apa yang dia bilang, Pak? Dahulu aku dengar dari kata orang, tapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Apa yang dia lihat? Dia lihat bahwa pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan juga dialami ketika dia mengalami sakit. Seringkali orang menghabiskan waktu untuk mengeluh di dalam menghadapi pergumulan, padahal itu cara Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kita lihat contoh lain. Umur 17 tahun, Yusuf itu sudah mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin dari satu bangsa. Tetapi 13 tahun dia harus mengalami pergumulan. Dia harus dibenci oleh saudara-saudaranya, dia harus dibuang oleh saudara-saudaranya, dia harus dijual, lalu dia harus difitnah, dia harus ditinggalkan. Kenapa Tuhan izinkan dia alami itu? Supaya sebagai pemimpin dia tahu bagaimana dirasakan oleh orang yang dibenci. Dia mengerti bagaimana orang yang dipinggirkan, dibuang di dalam masyarakat. Dia tahu bagaimana dia harus orang-orang yang mengalami difitnah, dilupakan. Itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya supaya dia menjadi seorang pemimpin yang mengerti. Dan mohon maaf, saya mengamati perusahaan-perusahaan di mana dilanjutkan oleh anak-anaknya, keluarga, biasanya tidak berjalan dengan baik. Berbeda dengan bapaknya yang merintis dari kesulitannya, anaknya tahu enaknya saja dia jalan, dia tidak mengerti bagaimana kesulitan. Akhirnya banyak juga keputusan-keputusan yang diambil oleh generasi berikut yang akhirnya tidak memikirkan bagaimana kepentingan bawahannya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita boleh belajar hari ini bahwa hidup ini kasih karunia dari Tuhan. Kita bersyukur dengan pekerjaan yang kita ada ini dan kembalikan semua itu untuk puji hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap talenta, setiap karunia, upaya kita untuk berjuang mati-matian, itu pun karunia dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih kita kemampuan berpikir dengan baik, mengembangkan dengan baik, bagaimana kita bisa melakukannya? Sebab itu, hiduplah di dalam kemurahan hati Tuhan. Hiduplah dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, ya kita semua masih pemuda lah, harus berjiwa muda ya, Pak Martin ya. Tapi mari kita bersumpah bukan kepada bangsa ini. Kita bersumpah dalam tanda kutip kepada Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya pesan Tuhan ini memberkati kita semua, tetap berkarya dengan setiap talenta karunia. Bersyukur sajalah dengan apapun tantangan yang ada. Itu tantangan itu pun semua karunia dari Tuhan. Tuhan izinkan semua untuk melatih kita, untuk kita bisa belajar, sehingga kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Tuhan berfirman bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Segala sesuatu yang kita alami mungkin ada yang baik, ada yang buruk. Tapi semua itu Tuhan turut berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, masih ada waktu sedikit mungkin untuk kita boleh tanya jawab. Silakan. Puji nama Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Joseph Ridimase. Sama Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan satu hal. Silakan, Kalau Bapak saya Ibu. pribadi memang Tuhan sedang mendidik saya dan keluarga dalam situasi-situasi ekonomi, terutama kalau Bapak atau Bapak Ibu sudah mengetahui peristiwa asuransi di luar. Nah, itulah saya ada di sana. Dan sampai hari ini uang kami juga belum terlihat seperti apa rimbanya. Tapi puji nama Tuhan, semua itu diberikan karunia untuk kami tetap bersabar, tetap bersukacita. Dan satu hal lagi saya dikuatkan dalam pengkhotbah 9 ayat 10, Pak. Ya. Itu kalau nggak salah kurang lebihnya apa yang dikerjakan tanganmu ya. Ya. Sebentar saya bacakan Pak ya. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Amin. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi ya? Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ya. Itu dari saya Pak Pendeta. Ya, ya mungkin
ini saya jadi teringat dulu waktu masa ini dulu belum bertobat waktu masa kerja dulu. Seringkali ketika kita mungkin tanggal-tanggal tua gitu kan duit tinggal sedikit, rasanya nggak cukup ya. Udah kepikir untuk cash bond aja. Nah, tapi dari kisah yang tadi yang saya ceritakan tuh Pak tadi itu saya lihat bahwa seringkali kita lupa ya bahwa Tuhan bisa memberkati 5 roti dan 2 ikan. Sehingga kita kadang-kadang tidak bersyukur dengan apa yang ada. Jadi mungkin untuk mungkin belajar mengucap syukur. Banyak ide yang kita kadang-kadang nggak kepikir. 1 Korintus 2 ayat 9 kan apa yang tidak pernah muncul dalam hati, dalam pikiran bisa Tuhan sediakan. Jadi kalau kita saran saya kalau misalnya kita dalam kesulitan ekonomi apapun, jangan berpikir bahwa tidak ada jalan keluar. Ya, cuma hikmah kadang-kadang kita perlu wow ternyata terbuka. Tuhan punya banyak cara Pak untuk buka jalan. Baik, terima kasih Pak untuk sharing. Mungkin ada teman-teman yang lain, silakan. Kalau tidak ada Mbak Angel. Iya, kalau saya merasa terpukul karena kadang kita itu melihat dari rekening emang Pak. Soalnya sebentar lagi mau bayar ini gaji belum masuk gitu ya Pak ya. Harus banyak bertobat. Iya, saya melihat ada nama yang sama nih Pak. Bapak Ernest, saya baru mengenal. Selamat datang Pak. Semoga kalau Pak Pendeta bisa bahasa Indonesia nggak nih? Mukanya bule banget nih Bapak nih. Ya, Pak Joseph, Angel ada kirim WhatsApp yang untuk pokok doa yang terbaru ya Pak ya? Saya sudah. Ya. Oh, ada yang terbaru ya? Ya, yang terbaru aja ya? Ya, yang tadi Angel kirim ya Bapak Ibu. Sebelum saya ada pengumuman, saya mau bercerita sedikit. Kita dapat kabar juga, kita sudah mendoakan Pak Herman ya. Pak Herman, sudah Pak, jangan banyak-banyak nyumbang ke rumah sakitnya. Ulang Pak, sehat selalu pasti. Terima kasih untuk doa-doanya. Ya, mau berbicara sedikit Pak buat kita Pak, kasih semangat buat kita atau menceritakan Bapak. Iya. Ya, firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Pendeta Yosef sangat memberkati kita semua. Jadi memang pada saat saya jatuh mulai tekanan darah turun, HB turun, saya mengingat hanya Ayub dan Rasul Paulus. Ya. Jadi dua tokoh Alkitab ini yang membuat iman saya menjadi kuat. Di situ saya bisa berserah penuh kepada Tuhan, ya, bahwa apapun yang Tuhan mau, saya ikutin. Ya. Jadi saya tidak ragu dengan kuasa Tuhan, dengan penyembuhan Tuhan. Ya. Yang sekarang ini saya rasakan. Ya. Memang terus terang banyak urusan dunia daripada rohani yang kita urusin. Kebanyakan kita lebih hampir 24 jam kita memikirkan pekerjaan, bukan memikirkan Tuhan. Jadi mungkin itulah salah satu teguran Tuhan kepada saya. Jadi terima kasih bahwa Tuhan masih memberikan kehidupan, keselamatan untuk diri saya pribadi. Mungkin ya di dalam kelemahanku aku menjadi kuat, imanku bertambah kuat. Amin. Ya, itu saja yang boleh saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Mungkin saya mau sedikit ya Pak Herman dan teman-teman semua. Tuhan itu berbicara kepada setiap kita dalam berbagai cara. Dalam berbagai cara, dalam suka ataupun senang, dalam susah ataupun senang. Jadi termasuk dalam sakit penyakit. Saya belajar dari 18 tahun saya menderita bahwa setiap saat Tuhan berbicara. Ya, jadi apapun yang kita alami teman-teman,
ya tenang saja, hadapi dengan Tuhan. Peka, kadang-kadang kita perlu kita perlu dengan suara Tuhan di tengah-tengah kebisingan itu. Kita perlu dengan suara Tuhan. Jadi saya percaya bahwa setiap saat Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tetap kuat ya Pak Herman, apa yang Bapak saksikan tadi sudah menguatkan kita semua. Tuhan berkati Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Semangat Pak, semangat Bapak yang bikin kita semangat pokoknya. Pak Pendeta, terus Pak membangun Indonesia lebih baik. Anak-anak jalanan ada yang mengasihi. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan keluarga. Untuk Pak Martin juga terus memakai talenta suaranya buat kita-kita yang kurang memiliki talenta bernyanyi jadi iri. Tuhan berkati pelayanan Om Martin dan keluarga. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya. Terus semangat seperti yang kita tahu Tuhan sangat baik sama kita. Pak Herman, terima kasih Pak kesaksiannya Pak. Kita terus selalu mendoakan. Ya, kita akan menutup kebaktian ini. Salam untuk keluarga Pak. Saya serahkan kepada Om Martin. Silakan Om Martin. Baik, kita mau berdoa, kita angkat pujian. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di sorga, Bapa yang hadir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk pesan Tuhan bagi kami. Kami menghargai kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa seluruh hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Hamba telah menyampaikannya dengan segala keterbatasan. Roh Kudus tolong setiap kami menjelaskan lebih lagi, menguatkan kami, karena Tuhan ada dalam diri setiap kami, supaya hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami alami, susah ataupun senang, kami selalu mengucap syukur, karena semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga, di siang hari ini kami mau sehati berdoa Tuhan. Karunia, talenta, potensi yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan mempromosikan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan berhasil, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia tetap bergairah untuk beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan untuk kami boleh memperoleh kekayaan, memperoleh kehidupan kami. Biar kami kembalikan semua untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anakmu Tuhan, Pak Herman. Tuhan, dia sudah belajar banyak Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang berbicara lebih untuk Pak Herman melalui penyakitnya Tuhan. Pasca operasi Tuhan, bawa Pak Herman semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan akan berbicara lebih untuk Pak Herman. Ada rencana yang indah dalam hidup Pak Herman. Berkati Pak Herman, pulihkan kesehatannya, berkati keluar dalam tangan Tuhan. Kami sehati berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus pulihkan kesehatan Pak Herman. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Heri. Biarlah Tuhan jamah untuk sembuhkan dari stroke, dipulihkan kembali sarafnya pasca operasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami juga berdoa untuk Erika Tuhan. Tuhan pulihkan agar Erika boleh bebas dari sel kanker. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa membangkitkan Lazarus. Bagi Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan sel-sel kanker yang ada dalam diri Erika. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Paul, suami dari Ibu Sheila.
Tuhan biar kekuatan melawan penyakit motorik neurodisease ini dalam nama Tuhan Yesus kami sekati Tuhan jamah dan pulihkan Papa Aus, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk ibu dari Ibu Shirley, Tuhan biarlah disembuhkan dari penyakit dan diberikan kekuatan dalam proses penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Olivia adiknya Angel, Tuhan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan Olivia, Olivia dari thalassemia dan pembekalan limpa. Terus pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk ayahnya Egi sembuh dari sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Mamanya Wahyu yang sedang dirawat di rumah sakit agar sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mamanya Wahyu. Juga Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga Ibu Suwani Tuhan yang telah kehilangan putra tercinta. Tuhan, Engkau memang yang memberikan, Kau yang mengambil, tapi kuatkan Tuhan. Keluarga ini mencintai anak yang Tuhan titipkan. Berikan kekuatan bagi keluarga Ibu Suwani dalam nama Tuhan Yesus. Juga bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengalami terpapar COVID, Tuhan berikan kekuatan, imunitas tubuh semakin meningkat dan Tuhan pulihkan. Bapa di sorga, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara ini kami bawa dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam situasi apapun kami bawa dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan kami Tuhan. Nah saatnya Tuhan kami akan kembali dan untuk Pak Martin, Tuhan Yesus berkati. Pak Martin dengan segala talenta karunia-Nya, Tuhan berkati. Tuhan, saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami mohon urapi, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan urapi dan memberkati, menyertai Angel, Tuhan berkati Pak Martin Imbiri, Tuhan berkati Pak Sylvia Enoch, Tuhan berkati teman-teman yang dari 126994 ini, Tuhan berkati Pak David Korintus, Tuhan berkati kakakku Karen Suri Masih, Tuhan berkati dan pulihkan Pak Herman, Tuhan berkati Imelda, Tuhan berkati Pak Parlin Neubahu, Tuhan berkati Dibrita Arifiani, Tuhan berkati Pak Parulian, Tulis Sipahutar, Tuhan berkati Pak Paul Nicholas, Tuhan berkati dan teman-teman dari Raja Wali Place, Raja Wali Property, Isyala, Tuhan berkati juga Yeni, Tuhan berkati Ibu Yunita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepadamu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Kita foto dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat semuanya. Semangat. Baik, terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Ya. Martin, Bu Angel, Pak Herman akan sembuh, Pak Herman. Bersyukur. Ya, Tuhan berkati Pak Beta, Angel. Terima kasih, Pak. Makin ganteng aja Pak Herman. Pak Herman. Terima kasih Pak Pendeta Joseph dan teman-teman. Ya, terima kasih. Sehat Pak Herman ya. Sehat Pak Herman, semangat ya Pak. Angel mau pindah ke sana, Bapak harus ketemu Angel nanti. Oke Pak. Oke, Pak Herman. Mari. Oke, baik teman-teman semua ya. Selamat beraktivitas, selamat berkati. Ya, Pak.